Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Lia Amelia dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Dari 37 khalifah dinasti Abbasiyah, ada 3 orang khalifah yang terkenal, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Abdullah al-Ma'mun. Masa pemerintahan ketiganya merupakan periode keemasan atau Golden Age peradaban dan kebudayaan Islam. Abu Ja'far al-Mansur adalah khalifah kedua dinasti Abbasiyah, putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah. Al-Mansur memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas. Kebijakan dalam pemerintahannya antara lain membenahi administrasi dan kebijakan politik. Di antara usahanya yaitu menjadikan wazir sebagai koordinator kementerian, merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Cappadocia dan Sisilia, membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab, mendirikan kota Baghdad, mendorong usaha menerjemahkan buku-buku asing ke bahasa Arab, menghidupkan kembali perguruan tinggi kedokteran di Jundisafur, dan mendirikan Baitul Hikmah sebagai perguruan tinggi dan perpustakaan terbesar. Usahanya ini telah menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah kelima dinasti Abbasiyah pada usia 23 tahun. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Khaizuran. Gurunya yang terkenal bernama Yahya bin Khalid al-Barmaki. Sebelum menjadi khalifah, Harun ar-Rasyid pernah menjadi gubernur di Saifah tahun 163 Hijriah. Beliau memiliki kepribadian sangat mulia. Sikapnya tegas, mampu mengendalikan diri, lembut, toleran, pemurah, dermawan, dan menyukai humor. Kecakapan dan kebijakannya dalam memimpin mampu membawa negara dalam situasi aman, damai, dan tentram. Usaha yang dilakukannya adalah melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa asing ke dalam bahasa Arab, membentuk dewan penerjemah yang diketuai oleh Yuhanna bin Musawaih. Abdullah al-Ma'mun adalah khalifah ketujuh dinasti Abbasiyah, putra dari Harun ar-Rasyid, dan ibunya bernama Marajil. Gurunya yang terkenal adalah Qasai Nahfi dan Yazidi, serta Imam Malik. Sifat dari Al-Ma'mun diantaranya memiliki tekad yang kuat, sabar, cerdik, berwibawa, berani, dan toleran. Beberapa usaha pencapaiannya diantaranya pertanian, perkembangan secara luas, dan pesat produksi buah-buahan dan bunga-bungaan menjadi komoditi penting dalam perdagangan. Mendorong dan menyediakan dana yang besar untuk melakukan gerakan penerjemahan karya-karya kuno dari Yunani dan Syria, mengembangkan perpustakaan Bait al-Hikmah, dan membangun Majlis Munazarah sebagai pusat kajian keagamaan. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan. Faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang pesat yaitu terjadinya asimilasi atau pertemuan budaya, bahasa, dan pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dan bahasa asalnya ke bahasa Arab, seperti buku klasik Romawi dan Yunani, terdiri dari ilmu filsafat, astronomi, farmasi, dan budaya. Pendirian Baitul Hikmah sebagai pusat studi dan kajian bagi orang-orang hampir dari seluruh penjuru dunia. Pembentukan Majlis Munazarah sebagai pusat kajian yang membahas segala persoalan hukum keagamaan. Penertiban administrasi pemerintahan. Untuk membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan diterapkan jabatan wizarat yang menjalankan disebut wazir atau perdana menteri. Dalam pemerintahan Abbasiyah dikenal dua macam wizarat, yaitu wizarat tanfiz. Wazir berfungsi sebagai pembantu dan bertanggung jawab terhadap khalifah. Istilah sekarang disebut kabinet presidensial. Wizarat tafwiz, wazir berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifah hanya sebagai lambang saja. Istilah sekarang disebut kabinet parlementer. Pengangkatan wazir yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan. Wazir dibantu oleh beberapa departemen.
Diwanul Kharij, Departemen Luar Negeri. Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. Diwanul Zundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Diwanul Aqarah, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Diwanul Rasail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Pengangkatan Raisul Kitabah atau Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris, yaitu Katib Rasail, Sekretaris Bidang Persuratan, Katib Kharaj, Sekretaris Bidang Perpajakan dan Kas Negara, Katib Jundi, Sekretaris Bidang Kemiliteran dan Pertahanan Keamanan, Katib Kodo, Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Katib Syurtah, Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Pengangkatan kepala daerah yang dipimpin oleh gubernur atau amir. Di bawahnya dibentuk pemerintahan desa yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Pembentukan Mahkamah Agung terdiri dari Al-Qadi, mengadili perkara agama, hakimnya disebut Qadi. Al-Hisbah, mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut Al-Mustahsyib. An-Nazar fi Mazalim, pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadi atau Al-Hisbah, hakimnya disebut Sahibul Mazarim. Demikian pembahasan tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah bagian pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.